Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Di video sebelumnya, saya sudah mengulas bagaimana cara saya melakukan instalasi pemipaan dan pemasangan mesin RDF dan juga instalasi jalur aerasi yang efektif. Di kesempatan video kali ini, saya akan mengulas langkah terakhir yang harus dipersiapkan sebelum kolam beton ini dapat bekerja dan berfungsi secara keseluruhan, yaitu melakukan persiapan media filter dan juga persiapan air untuk budidaya. Berhubung saya sudah menggunakan mesin RDF, sehingga saya tidak perlu melakukan persiapan lagi untuk filter mekanis. Yang perlu saya siapkan di sini adalah filter biologis, dan memastikan kalau filter biologisnya sudah bekerja dengan maksimal sebelum melakukan tebar bibit. Untuk aktivasi filter biologis, saya memerlukan amonia. Oleh karena itu, saya akan mengambil air endapan yang ada di pre-filter kolam fiber saya, yang nantinya akan saya tuang di filter biologis kolam beton. Amonia di sini akan berfungsi sebagai sumber makanan yang akan digunakan oleh bakteri nitrifikasi untuk memperbanyak diri dan membentuk koloni-koloni dengan memanfaatkan Kaltneus K1 sebagai rumah tinggalnya. Bakteri nitrifikasi starter yang saya gunakan di sini adalah dengan menggunakan produk dari Booster Cell Multi. Kalau kita lihat komposisi yang tertulis di botol ini, saya akan mengambil manfaat dari bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakternya. Ini adalah jenis-jenis bakteri nitrifikasi yang paling sering digunakan untuk pengolahan limbah biologis hasil dari kotoran ikan yang kita budidayakan. Dan untuk mempercepat perkembangbiakan bakteri nitrifikasi, saya akan mengambil beberapa Kaltneus yang ada di filter biologis kolam fiber untuk mendukung proses percepatan perkembangbiakan bakteri nitrifikasi untuk filter biologis saya yang ada di kolam beton. Kaltneus yang ada di filter biologis kolam fiber ini sudah matang, terlihat dari warnanya yang sudah berwarna kecoklatan, yang mengindikasikan banyaknya koloni bakteri nitrifikasi yang tinggal di dalamnya. Kaltneus yang ada di filter biologis tidak perlu dibersihkan, karena Kaltneus bisa membersihkan dirinya sendiri saat adanya benturan dengan Kaltneus lainnya, dan akan meninggalkan bakteri nitrifikasi yang kuat dan yang masih muda saja untuk tinggal di dalam Kaltneus. Selain melakukan persiapan filter biologis, saya juga melakukan persiapan untuk filter anoksik, yaitu dengan menggunakan karang jahe yang saya susun letaknya tepat setelah filter biologis. Karang jahe ini juga memiliki fungsi sebagai penstabil pH, sehingga harapannya pH air di kolam beton ini tetap stabil untuk mendukung perkembangan ikan lebih baik lagi. Selain itu, saya juga melakukan persiapan pemasangan lampu UV di area sump tank untuk melakukan sterilisasi lebih lanjut dari bakteri maupun alga yang dapat membuat warna air menjadi hijau. Saat melakukan persiapan filter biologis, pastikan semua Kaltneus dalam keadaan teraduk dan berbenturan satu dengan lainnya, tentunya dengan memberikan semburan aerasi yang kuat. Jika semburan aerasi tidak bisa membuat Kaltneus berputar dan teraduk, lebih baik jangan menggunakan Kaltneus. Sebagai alternatif, teman-teman bisa menggunakan BioBall. Untuk filter biologis di kolam beton ini, saya menggunakan total 20 kg Kaltneus, yang proses penuangannya dilakukan secara bertahap. Karena Kaltneus di awal melakukan penuangan akan terapung dan tidak berputar. Biarkan seharian dulu hingga Kaltneus bisa berputar dan kemudian tambahkan Kaltneus sisanya. Langkah selanjutnya adalah persiapan air. Setelah kolam beton ini sudah disterilisasi, saya akan mengisi kembali kolam beton ini dengan air hingga penuh.
Dan kita akan menjalankan keseluruhan sistemnya selama 7 hari sebelum kita akan melakukan tebar bibit. Hitungan jumlah hari di sini bukanlah hitungan yang bisa dijadikan patokan standar, tergantung masing-masing. Saya membiarkan sistem ini berjalan selama 7 hari karena saya ingin melihat apakah ada sesuatu yang tidak bekerja dengan optimal dan yang tidak sesuai dengan harapan, dan juga memberikan waktu untuk bakteri nitrifikasi untuk dapat berkembang biak lebih banyak lagi di dalam filter biologis kolam beton. Saat air sudah terisi penuh, saya harus memastikan kembali aliran air dapat berjalan dengan lancar, mulai dari air yang dialirkan melalui pipa SLO hingga air dialirkan menuju mesin RDF, dan juga melakukan pengecekan aerasi, dengan harapan semburan aerasinya sudah maksimal dan sesuai dengan harapan. Setelah memastikan semua aliran air dan aliran udara aerasi sudah berjalan sesuai harapan dan keinginan, langkah selanjutnya adalah melakukan persiapan air dengan melakukan penebaran garam krosok. Takaran garam krosok di sini adalah 1 kg garam untuk setiap 1000 liter air. Volume satu kolam beton ini sekitar 3000 liter, sehingga saya menuangkan garam krosok sebanyak 3 kg di setiap kolamnya. Proses penebaran garam krosok di awal ini saya lakukan dalam kurun waktu 2 hari sebelum melakukan tebar bibit, karena garam krosok juga memiliki fungsi sebagai antibakteri alami yang dapat membantu sterilisasi air dari bakteri-bakteri yang kelak bisa merugikan ikan kita. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini, untuk diklik like dan subscribe dan share, supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.